Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Jamaah Ramadan yang Allah muliakan, di bulan Ramadan ini bulan berbagi, bulan peduli kepada sahabat kita yang kekurangan. Karena itu inti daripada pelajaran selama kita di bulan Ramadan, baik dengan puasanya, dengan berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan, pada hakikatnya menumbuhkan pribadi-pribadi seorang muslim menjadi pribadi yang punya kepekaan sosial yang tinggi. Itu salah satunya kita mempedulikan terhadap penderitaan saudara kita se-Islam, seagama kita yang kurang beruntung ekonominya pada saat ini. Kalau kita banyak rezeki berlebih, mari kita untuk mengulurkan dan membagikan bagian kecil daripada rezeki kita. Dan inilah sesungguhnya Ramadan itu, supaya kita menjadi orang-orang yang peka sosial. Seperti halnya yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, tanda-tanda orang yang muttaqin salah satunya alladzina yunfikuna fisyarra wa dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Itulah tanda-tanda orang muttaqin. Jadi orang muttaqin itu orang yang sangat peka sosial, sangat sensitif melihat saudaranya yang tidak mampu dan kesulitan. Dia selalu memaksakan diri dengan keikhlasannya, yaitu melihat hartanya walaupun tidak seberapa, tapi dia berusaha untuk membantu orang. Itu luar biasa dan tidak semua orang dapat melakukannya. Utsman bin Affan di dalam asarnya kata beliau, wa hubbiba ilayya minad dunya salasu, yang aku cintai di dunia ini hanya 3. Yang pertama isba'u ji'an, suka memberikan kenyang kepada orang yang lapar. Artinya Utsman itu sangat gemar membantu orang. Jadi walaupun beliau menjadi khalifah, tidak malu berkeliling, yaitu untuk membagikan makanan-makanannya bagi orang-orang yang membutuhkan dan bagi masyarakat yang miskin. Ini harus dicontoh oleh pejabat-pejabat dan orang-orang yang punya kapasitas amanah di situ. Yaitu terutama momentum Ramadan harus diperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang memang mungkin tidak punya apa-apa. Jangan sampai pupus harapan dengan ditelantarkan dan diabaikan oleh kita, terutama kita sebagai pejabat yang punya tugas di hal itu. Yang sudah seharusnya kita untuk memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu. Yang kedua yang dicintai dan kebiasaan Utsman bin Affan itu wakiswatul uriyat, yaitu memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Artinya ya cuman pakaian tidak banyak segitu-gitunya, maka kita begitu banyak stok pakaian di lemari tidak terhitung yang sudah tidak terpakai, dan seharusnya yang memang kita punya banyak pakaian yang tidak terpakai itu seharusnya kita keluarkan. Apalagi di momen Ramadan ini, jangan sampai si pakaian itu melaknat kita, menjadi beban hisab yang besar. Ya dengan dikeluarkannya pakaian yang relatif kita tidak terpakai bukan berarti tidak butuh, cuman kalau dipakai semua kan tidak mungkin, karena saking banyaknya pakaian di lemari kita, daripada numpuk-numpuk nggak jelas, satu akan menjadikan hisab yang berat, akan menjadi laknat kepada orang yang tidak memakainya. Ya lebih baik kita keluarkan itu, lebih baik. Karena apa? Karena itu akan memperingan hisab dan akan menjadi pahala yang berlipat. Apalagi di bulan Ramadan yang memang masih banyak membutuhkan, asal itu adalah layak pakai. Mungkin kita beruntung, belum tentu orang lain di bawah kita banyak yang belum beruntung. Yang ketiga adalah yang sangat disenangi, yang sangat dicintai oleh Utsman bin Affan, yaitu tilawatil Quran, yaitu membaca Quran, tadarus, menghafal, memahami, itu adalah tilawatul Quran. Jadi sudah seharusnya pada saat ini kita harus cinta terhadap Al-Quran,
harus kita pahami Al-Quran dan harus kita amalkan Al-Quran. Bukan hanya kita dibaca saja, bukan hanya dipahami saja, tapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya betul-betul Al-Quran itu menjadi hidayah, menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi kita karena kita melaksanakannya. Bahkan bagian daripada keistimewaan Al-Quran itu menjadi obat, syifa wa rahmah. Jadi obat. Bagi obat itu bagi siapa? Ya bagi orang yang mengamalkan Al-Quran dan memahami Al-Quran. Kalau orang yang tidak paham Al-Quran, apalagi tidak mengamal Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, itu tidak mungkin Al-Quran menjadi obat. Karena dia tidak paham, apalagi mengamalkan, paham pun tidak. Yang menjadi obat Al-Quran itu bagi orang yang paham terhadap Al-Quran, kemudian dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu Al-Quran menjadi syifa wa rahmah lil mu'minin, akan menjadi obat, akan turunnya kasih sayang Allah bagi seorang mukmin yang mengamalkan Al-Quran. Itu yang disebutkan amanu wa amilus salihah, orang beriman dan orang beramal soleh, yaitu orang yang mengamalkan Al-Quran itu disebut amal soleh yang menjadikan sebab dirinya akan selamat dunia dan akhirat, mendapatkan ridho Allah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sangat cinta terhadap Al-Quran dan kita selalu memperhatikan nasib orang lain yang lebih sulit kehidupannya daripada kita, dan kemudian kita gemar memberi makanan walaupun sedikit tapi bisa mengenyangkan perut orang lain. Itulah yang disebut manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Demikian, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan, berlimpah berkah keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan anak kita soleh solihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.